Misteri dibalik pembunuhan Kepala Kantor Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta hingga kini belum terkuak. Kepolisian masih memburu otak dan juga eksekutor di balik kasus penculikan dan pembunuhan itu. Kepala Kantor Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta diculik di parkiran sebuah pusat perbelanjaan di Jalan TB Simatupang, Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Rabu 20 Agustus 2025 sore. Dalam rekaman CCTV, korban dihampiri 3 orang pria tak dikenal saat hendak masuk ke mobilnya. Korban tiba-tiba langsung dipaksa masuk oleh ketiga orang tersebut ke dalam mobil minibus berwarna putih yang terparkir di samping mobil korban. Sehari setelahnya, pada Kamis 21 Agustus 2025 pagi, jasad korban ditemukan di area persawahan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kaki dan tangan korban terikat tali, serta mata korban tertutup dengan lakban. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses autopsi sebagai bagian dari rangkaian penyelidikan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tim forensik, korban diduga meninggal akibat kekurangan oksigen. Selain itu juga terdapat tanda kekerasan benda tumpul di tubuh korban. Tidak membutuhkan waktu lama, Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil menangkap 4 pelaku. 3 pelaku ditangkap di kawasan Johar Baru, Jakarta, dan 1 pelaku lainnya ditangkap di Bandara Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Keempat terduga pelaku kini sedang menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Polisi juga menyatakan masih memburu eksekutor dan juga dalang di balik pembunuhan ini. Hingga kini, motif dari penculikan dan pembunuhan ini belum terungkap. Tim TV One mengabarkan. Kepala Kantor Cabang sebuah bank BUMN di Jakarta ditemukan tidak bernyawa di area persawahan di Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya, beredar rekaman kamera pengawas yang menunjukkan korban sempat diculik oleh 4 orang di area parkir tempat perbelanjaan di kawasan Pasar Rebo, Jakarta. Apa yang melatar belakangi kasus ini? Kami akan membahasnya bersama dengan kriminolog dari Universitas Indonesia, Mbak Hanifah Hasna. Mbak Hanifah, ini cukup vulgar, CCTV-nya viral di mana-mana ketika para penculik ini mencokok korban, kemudian dimasukkan ke mobil, terlihat jelas. Sampai akhirnya para penculik ditangkap oleh kepolisian. Otak pelakunya, eksekutornya sampai sekarang belum ketahuan siapa, Mbak. Ini terencana atau tidak sebenarnya kasus ini, Mbak? Kalau menurut saya ini sangat terencana. Dan yang vulgar bukan hanya pada saat menculik, tapi ketika membuang. Karena terbukti dia membuang di pinggir jalan, di sawah yang tidak jauh dari pemukiman warga. Berarti kan ada indikasi bahwa ini loh aku sudah melakukan pembunuhan. Gitu. Silahkan dicari dan silahkan cari kami. Maksudnya ingin pamer aksi ingin pembunuhan? pamer loh aksi pembunuhan itu. Karena kalau dia merencanakan, ini kan semuanya direncanakan. Tetapi mereka ada pilihan lain, banyak pilihan untuk membuang mayat itu sehingga proses penangkapannya menjadi lebih lama. Tetapi ini kan dibuang di tempat yang di daerah di mana banyak orang berseliweran di situ. Karena maksudnya apa, Mbak? Pesan ini, Mbak? Berarti ada pesan tertentu gitu. Tapi kalau Mas Anto tadi bertanya, apakah ini terorganisir? Ini adalah kejahatan terorganisir. Karena dilakukan oleh lebih dari 3 orang. Ini 4 orang. Ini baru yang ketahuan. Padahal yang ketahuan ini atau yang tertangkap ini sampai 3 kali 24 jam sampai sekarang ini belum ketahuan siapa otaknya. Padahal lapisan dari pembunuhan ini yang pertama adalah otak, yang kedua adalah perantara, yang ketiga adalah eksekutor gitu. Nah, eksekutor ini juga terbagi lagi menjadi si penculik ini dan ternyata ada satu lagi yang melakukan pembunuhan itu sendiri. Artinya ini kan dilakukan secara nyata, secara terorganisir dan bukan pembunuhan secara impulsif aja. Nah, berarti ini melibatkan orang tertentu yang punya kepentingan yang besar, kepentingan besar. Kalau kasus demi kasus biasanya kan pelaku kan menghilangkan jejak, tapi sebaliknya tadi pernyataan Mbak Hanifah ini malah ingin unjuk gigi, diculik bahkan dibuang di pinggir jalan supaya orang-orang lihat. Ya, betul sekali. Ya, karena nggak mungkin kalau sudah terorganisir dia tidak melihat di mana tempat CCTV. Ini kan dia mengambil gambar di CCTV yang menyorot langsung ke dia. Berarti kan ini ingin menunjukkan sesuatu gitu ya. Walaupun
ada kemungkinan mereka nggak tahu, tapi pastinya sudah melakukan pengamatan terhadap itu. Tapi kalau polisi sampai sekarang tidak mengetahui siapa otaknya, karena biasanya si eksekutor ini tidak berhubungan langsung dengan otaknya. Karena biasanya yang berhubungan ini adalah kamu mendapatkan job untuk memusnahkan orang ini, sebabnya mereka juga nggak tahu gitu. Jadi kalau ditanya seperti apa pun dia nggak akan tahu. Kan sekarang memberikan perintah itu bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan message. Tapi kartu sekali buang kan bisa aja mereka dapatkan gitu. Tanpa Sehingga tatap muka, iya, transfer betul. uang. Transfer uang. Nah, yang dicari polisi adalah mereka mendapatkan transfer uang dari siapa. Tapi walaupun demikian, penjahat sekarang kan tidak mentransfer uang, mereka memberikan uang dalam bentuk cash. Nah, ini yang menjadi sulit gitu. Nah, kesulitan polisi selain itu bisa jadi karena mereka tidak mengetahui atau tidak bisa memberikan informasi tentang data yang resmi, sehingga kesulitan mencari siapa yang mengirimkan uang tersebut. Begitu. Dari bentuk kejahatan seperti ini, tipikalnya ini bentuk kejahatan apa ini dari kacamata Mbak Hanifa? Kalau yang pertama kejahatan terorganisir, cuman kalau kita melihat ya motifnya apa gitu ya. Kalau kita lihat yang pertama motifnya motif finansial. Ini kemungkinan ya. Motif finansial itu berarti ada seseorang yang mempunyai kaitan dengan keuangan di bank tersebut yang mengalami kesulitan atau entahlah tidak di-approve atau apa gitu ya. Berarti kalau kondisi seperti ini berarti ini adalah orang eksternal dari bank tersebut. Karena ada kemungkinan eksternal dan internal. Kalau internal adalah orang-orang di dalam bank tersebut, bisa teman, rekan kerja. Kalau rekan kerja berarti yang pertama ada persaingan kedudukan atau iri terhadap prestasi gitu ya. Sehingga dia berusaha menghilangkan orang itu. Atau rekan kerja ini punya indikasi tertentu terhadap aktivitas bank yang ilegal. Sementara korban adalah orang yang sangat paham dengan data-data yang di situ. Kita disclaimer, ini semua masih spekulasi, masih ya, dugaan, meskipun spekulasi. yang menguat di bagian mana kalau versi Mbak Hanifa? Ya, nanti saya sebutkan lagi. Ini kan skenario 1. Okay. Nah, skenario 2, kemungkinan kedua, itu tadi ada dari rekan, tapi ada kemungkinan dari atasan misalnya ya, karena ada skandal-skandal tertentu. Nah, itu bisa dilakukan secara langsung dari rekan, dari internal. Nah, ada lagi dari internal tapi hanya sebagai perantara. Kalau perantara berarti ada orang luar yang punya urusan dengan korban, lalu orang dalam menjadi perantara yang menyampaikan kepada pelaku. Jadi yang mencari eksekutor juga otak dari pembunuhan ini, tapi orang dalam itu hanya sebagai perantara. Itu banyaknya skenario, apalagi posisi korban sangat strategis, kepala cabang ya, bank betul. pembantu. Itu motif yang pertama, motif finansial. Yang kedua, motif dendam. Kalau dendam berarti kita melihat dendam, ada dendam pribadi atau dendam dari pekerjaan itu sendiri. Misalnya ada nasabah misalnya yang tidak lolos dalam hal keuangan di bank tersebut, ternyata sakit hati lalu melakukan hal ini. Atau dendam pribadi. Kalau dendam pribadi kan berarti kita harus mencari ya, tugas polisi harus mencari dia selama ini bermasalah dengan siapa, berkonflik dengan siapa, berhubungan dengan siapa aja, konfliknya seberapa berat, kita bisa tracking dari handphonenya, obrolannya seperti apa. Nah, ini yang membuat kita mengetahui motifnya seperti apa. Meskipun pernyataan terakhir dari pihak keluarga, sosoknya baik, semua teman menyatakan di kantor tidak ada masalah sama sekali, baik itu secara perorangan maupun kelompok. Ya, betul sekali. Jadi tetap harus kita ketahui, karena bagaimanapun juga psikososial tetap harus kita libatkan. Kita melibatkan orang-orang di sekitarnya, ada masalah apa di antara korban ini dengan pihak-pihak lain secara emosional gitu. Kalau untuk penculikan, Mbak, ini eksekusi penculikannya kan di tempat ramai, di parkiran pusat perbelanjaan. Sudah jelas ada CCTV terpampang. Ini apakah memang betul orang yang punya modal, source bukan cuma menggerakkan manusia, tapi juga source logistik, Mbak? Iya, betul. Jadi begini, kalau ini sudah masuk ke ranah organized crime, berarti pelakunya adalah orang di level yang lebih tinggi. Baik masalah keuangan, kedudukan, dan lain-lain gitu ya. Dan ini adalah otaknya yang menentukan siapa target, apa keuntungannya, dan dia memilih sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan pembunuhan ini. Artinya ini bukan orang sembarangan. Bukan orang sembarangan itu kan banyak artinya ya, bisa karena uangnya banyak atau kepentingannya yang luar biasa. Seperti itu. Berarti ada indikasi dendam karena merasa dirugikan oleh korban, kita tidak tahu sama sekali. Iya, jadi ada kemungkinannya banyak sekali yang tadi finansial, ada dendam, ada simbol-simbol tertentu mungkin. Karena begini, dari dia diambil di parkiran, terus ada luka-luka dari benda tumpul,
luka-luka dari benda tumpul itu kan menunjukkan kekerasan emosional. Kekerasan emosional itu arahnya adalah ada kondisi-kondisi emosional di antara pelaku dengan korban gitu. Ada dendam apa ini? Apakah sebetulnya tidak ada dendam dengan pelaku, tetapi ini hanya simbol terhadap orang lain bahwa ini loh kalau kami bisa melakukan kekerasan terhadap seseorang ini gitu. Mbak Hanifah, sekarang muncul beragam spekulasi. Yang pertama mungkin ada imbalan diberikan kepada penculik dan juga eksekutor. Tapi yang kedua, diberikan kepada penculik tidak ada maksud membunuh tapi berakibat fatal sampai akhirnya berujung kematian terhadap korban. Karena kalau dilihat seperti ini, Mas Andrew ya, ini kan korbannya 1, pelakunya 4. Entahlah apa pelaku ini yang tertangkap ini ikut mengeksekusi atau tidak. Tapi kenapa untuk melumpuhkan 1 orang aja membutuhkan 4 orang gitu? Apakah 4 orang ini kesemuanya itu dilibatkan untuk melakukan pembunuhan? Ya, mata dilakban. Nah, kenapa seperti itu gitu? Seberapa marah si pelaku atau otak utama ini? Nah, yang sampai saat ini saya memahami bahwa otak utamanya tidak terjun langsung ke TKP gitu. Jadi ada indikasi-indikasi ini adalah kemarahan yang sangat-sangat besar terkait dengan kepentingan-kepentingan yang tidak terpenuhi. Kalau lihat pada proses penculikan, sekali lagi kami juga berusaha untuk meraba ya Mbak, karena CCTV-nya cukup jauh, tapi jelas. Apakah ketika bertemu di mobil tersebut, pelaku dengan korban ini sama-sama kenal, atau kaget karena orang asing tiba-tiba dengan tubuh yang besar menggeret korban ke dalam mobil? Kalau saya lihat sepertinya sudah ada rutin activity-nya sudah dipahami sebelumnya. Artinya ada orang-orang yang sudah mengamati jauh-jauh hari rutinitas korban seperti apa. Parkirnya di mana, terus pelaku parkir di sampingnya untuk memudahkan dia mengambil dari pintu satu ke pintu yang lain. Berarti ini kan sudah jelas-jelas ini bukan pembunuhan yang tidak terencana, tapi ini sudah diincar. Jadi otak tadi sudah menentukan siapa incarannya, siapa targetnya, apa keuntungannya, dan bagaimana sumber daya yang harus disiapkan untuk melumpuhkan orang itu. Tapi yang menarik pernyataan Mbak Hanifah, kemungkinan besar otaknya ini adalah orang yang secara level, baik itu status sosial, logistik lebih tinggi daripada korban. Iya, benar sekali. Karena bagaimana mereka mau membayar orang segini banyak begitu ya? Karena ini kan organisasi, organized crime-nya itu kan melibatkan banyak orang. Ini baru 4 yang tertangkap. Tapi kita tidak tahu apakah ada di balik itu. Karena dari pernyataan ternyata dari 4 orang ini tidak melakukan pembunuhan langsung. Berarti bisa jadi 5, bisa jadi 6 gitu. Berarti untuk membayar orang ini kan banyak sekali. Yang perlu diketahui polisi adalah apakah ada aliran dana dari bank tersebut atau kepada orang-orang ini dari siapa gitu. Kita masih tunggu sebenarnya penyelidikan pihak kepolisian, tapi dugaan Mbak Hanifah mastermind-nya ini berarti kenal dengan korban. Kenal atau tidak pasti ada hubungan gitu. Kalau kenal itu kan kenal muka gitu ya. Tapi niat banget kok sampai ditungguin berhari-hari, dicek rutinitasnya, kemudian. Maksudnya gini, dia mungkin tidak kenal secara dekat, tetapi dia ada urusan gitu. Ya kan? Kalau urusan secara finansial tadi itu urusan perbankan, berarti kan ada urusan perbankan, atau memang ini sebetulnya ini macam-macam lah ya. Mungkin ada nasabah yang menitipkan uang di situ terus ada kesulitan kredit atau yang lain-lain, atau pada saat ada penagihan. Ini kan banyak banget ya asumsi gitu ya. Tapi setidaknya dia ada urusan dengan korban. Karena kalau tidak ada urusan, kenapa harus melakukan hal ini? Tapi kalau kita bergeser pada bahwa ini adalah kekerasan simbolik, sebetulnya korban ini tidak ada urusan dengan otak dari kejahatan ini, tapi hanya simbol-simbol yang akan disampaikan kepada perusahaan-perusahaan besar, berarti ini tidak mengenal. Kalau dari banyaknya motif tindak pidana, Mbak, ini pertanyaan terakhir, asmara, ekonomi, kemudian merasa dirugikan secara finansial, yang paling mendekati sejauh ini yang mana, Mbak Hanifah? Kalau kita lihat dari profesinya sepertinya karena ada finansial. Finansial itu artinya mungkin ada orang dekat atau bukan finansial itu bukan kita butuh uang untuk menyelesaikan sesuatu ya, tapi ada urusan dalam pekerjaan itu, pekerjaan si korban ini terkait dengan pelaku. Bisa jadi nasabah, bisa jadi internal, bisa jadi eksternal. Terima kasih banyak Mbak Hanifah Hasanah, kriminolog, sudah bergabung di Kabar Petang. Semoga mencerahkan, kita juga berharap kepolisian segera mengungkap kasus ini seterang-terangnya. Pemirsa, 3 dari 4 pelaku penculikan dan pembunuhan kepala kantor cabang Bank BUMN ditangkap di tempat tinggal mereka di kawasan Johar Baru, Jakarta. Berikut laporan reporter Virgi Daines dan juru kamera Dwi Kustantio di rumah yang menjadi tempat tinggal pelaku.
Muhammad Ilham Pradipta, laki-laki berumur 37 tahun, yang menjabat sebagai Kepala Cabang Bank BRI Cempaka Putih ditemukan tewas pada hari Kamis 21 Agustus 2025 jelang sehari setelah ia dinyatakan diculik pada hari Rabu 20 Agustus 2025. Ia tewas dengan tangan serta kaki yang terikat dan juga mata yang terisolasi lakban. Polisi langsung meringkus keempat orang yang diduga melakukan pembunuhan. Ada AH, ada RAH, dan juga RS yang dinyatakan ini ditangkap di Jalan Johar Baru di kediamannya, serta RW yang ditangkap saat hendak melarikan diri di Bandara NTT. Saat ini saya sudah berada di Jalan Johar Baru untuk langsung mewawancarai RT yang bertugas, pastinya tahu siapa yang mengisi rumah ini dan mungkin apakah mereka ini mengenal para pelaku ini. Baik Ibu, Ibu terima kasih sudah bersedia untuk diwawancara oleh TV One. Ibu, ini kan seperti yang kita tahu ya, sudah ada penangkapan terduga 3 pelaku ini yang polisi bahkan sudah menetapkan sebagai tersangka 3 pelaku ini. Tapi kalau Ibu sebagai RT sendiri, mengetahui nggak sih Bu 3 orang pelaku ini sebagaimana kesehariannya? Iya, setahu saya sih orangnya baik, tertib gitu loh. Waktu pertama datang juga dia lapor. Baik-baik kok orangnya, tegur sapanya bagus, ramah tamah, dan nggak mencurigakan apapun gitu. Ibu, apakah saat penangkapan ini warga mengetahui proses dari penangkapan itu atau tiba-tiba warga langsung mengetahui kalau mereka ini sudah ditangkap saja? Seperti apa? Nah, untuk itu waktu kejadian penangkapan saya kebetulan lagi di dapur ya, lagi aktivitas gitu. Jadi saya sama sekali nggak mengetahui. Nah, terus setelah itu kan jam 2 siang itu ada 3 petugas polisi ke rumah. Ibu izin katanya, saya mau masuk ke rumah sebelah katanya gitu. Saya bilang, Bapak ada apa? Saya bilang gitu. Ibu nggak tahu tadi ada penangkapan? Saya nggak tahu, saya bilang gitu. Ya udah Bu, ayo izin katanya. Antar saya Bu katanya gitu, dampingi saya gitu. Ya, akhirnya saya bareng sama Pak petugas polisi itu ke rumah sebelah gitu. Bu Sela, terima kasih banyak atas keterangannya, sangat membantu sekali dan sangat memberikan pencerahan nih pastinya untuk masyarakat kira-kira bagaimana sih keseharian para pelaku dan apakah pelaku ini dikenal dengan warga. Nah pemirsa, itulah wawancara singkat saya bersama dengan Ketua RT di Johar Baru 3 terkait dengan para pelaku ini ditangkap di kediamannya. Dan nanti kita akan sama-sama menunggu bagaimana keterangan pihak kepolisian terhadap keempat pelaku yang telah diringkus ini. Dari Jakarta, Virgi Dainas, Dwi TV One mengabarkan.